kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan Ri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu itu menyenangkan hati-Mu. Halo adik-adik, apa kabar? Kak Teres mau mengucapkan selamat hari Minggu buat adik-adik yang ada di rumah dan yang lagi persiapan untuk beribadah. Adik-adik, semoga adik-adik sehat terus ya dan tetap semangat dalam beribadah. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita nyanyi ulang sekali lagi ya lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu itu menyenangkan hati-Mu. Adik-adik, sebelum kita menghadap Tuhan, mari kita mempersiapkan dulu Alkitab kita. Kemudian kita persiapkan apa adik-adik? Kidung ceria. Dan kemudian kita persiapkan uang persembahan. Kalau adik-adik sudah siapin,
kita akan menghadap Tuhan, tapi sebelumnya kita bersaat teduh dulu ya. Kita saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, mari kita beribadah dan kita menghadap Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 223 yang berjudul Tuhan Kau Memanggil Aku. Nah adik-adik, kalau Tuhan sudah memanggil kita, kita harus siap mendengar. Jadi kalau waktunya beribadah impak, kita harus beribadah. Kita nyanyi ya. Kita nyanyi 2 kali. Tuhan Kau memanggil aku siap mendengar. Aku hamba-Mu selalu, aku siap mendengar. Firman-Mu pembimbingku, aku siap mendengar. Sekali lagi ya. Tuhan Kau memanggil aku siap mendengar. Aku hamba-Mu selalu, aku siap mendengar. Firman-Mu pembimbingku, aku siap mendengar. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami berterima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan buat kami pada hari ini. Kami juga berterima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat kami untuk beribadah impak pada hari ini. Ya Tuhan, kami akan ibadah, pimpinlah kami, pimpin ibadah kami dari awal hingga selesai. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jadi, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian dari Kidung Ceria nomor 262, Apabila Kita Sukacita. Kita nyanyikan 3 kali. Semangat ya! Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Lagi ya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Ya adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari kitab 2 Korintus pasalnya yang ketiga ayat 12 sampai dengan 18. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya kan? Buka dan kita akan baca bersama-sama. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini.
kami tiba pada pembacaan Alkitab dan untuk merenungkan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kami, memberkati kakak Layan juga yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami, sehingga kami sebagai anak-anak Tuhan mengerti maksud dan kerinduan Tuhan untuk kami anak-anak Tuhan dapat melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami memohon agar Roh Kudus selalu bekerja dalam hati dan pikiran kami ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 2 Korintus pasalnya yang ketiga ayat 12 sampai dengan 18 yang bunyinya demikian. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian, tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutup hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Terpujilah Kristus. Haleluya. Ya, adik-adik, dalam pembacaan firman Tuhan kita hari ini, ada seorang rasul yang memberitakan firman Tuhan ke berbagai tempat. Siapa? Iya, dia adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus memberitakan firman Tuhan ke berbagai tempat, tetapi dia tidak sendirian adik-adik. Ada rekan-rekannya, ada teman-temannya yang juga memberitakan firman Tuhan bersama-sama dengan Rasul Paulus. Nah, adik-adik, Rasul Paulus mengingatkan umat pada waktu itu sesuai pembacaan kita bahwa umat itu harus ingat ada peraturan-peraturan yang dibuat di tengah-tengah yang diberikan kepada umat. Nah, peraturan yang sudah dibuat dan diberikan kepada umat yang disampaikan oleh para rasul-rasul lain juga, para nabi-nabi juga sebelumnya. Nah, itu peraturan yang membuat memang orang dihukum, ada hukumannya. Jadi ada hukumannya. Itu adalah peraturan secara tertulis, yaitu Taurat. Nah, tapi Rasul Paulus ingin agar umat tidak hanya mentaati Taurat saja, yaitu hukuman yang tertulis itu, dan bukan hanya karena mereka takut dihukum. Rasul Paulus ingin agar umat juga mentaati firman Tuhan. Itu juga peraturan adik-adik. Jadi firman Tuhan yang disampaikan lewat pemberitaan para rasul, termasuk Rasul Paulus waktu itu umat juga harus mendengarkan dan mentaatinya. Ya, karena firman Tuhan yang disampaikan lewat pemberitaan-pemberitaan para rasul itu mengajarkan dan menolong agar umat dapat bertobat, agar umat bisa hidup lebih baik lagi, agar umat tetap hidup. Sehingga umat juga harus bertobat ketika mendengar peraturan dan pengajaran yang disampaikan oleh para rasul. Jadi bukan yang hanya tertulis aja. Nah, adik-adik, dalam kehidupan kita juga begitu. Ada peraturan-peraturan yang dibuat. Yang peraturan-peraturan itu mungkin dengan peraturan itu untuk akhirnya orang ada hukumannya dengan keluarnya peraturan tersebut. Misalnya nih, tidak boleh mencuri. Kalau mencuri itu ada hukumannya. Nah, makanya ada peraturannya juga. Kemudian ada juga peraturan yang membuat orang terhindar dari celaka, terhindar dari masalah, atau supaya orang menjadi lebih baik dan orang tetap hidup. Contohnya apa ya? Yang gampang gini deh adik-adik di jalan raya pernah lihat nggak yang
zebra cross tuh yang garis putih untuk menyeberang, itu untuk apa adik-adik? Untuk orang menyeberang. Jadi ketika adik-adik ada di jalan raya yang ada zebra crossnya, ada tempat penyeberangan, kita harus lewat di tempat penyeberangan itu. Supaya apa? Supaya kita selamat. Jadi ketika kita lewat di situ, maka kendaraan yang lain akan berhenti adik-adik. Tidak sembarangan jalan, karena di situ ada peraturannya bahwa nanti di situ ketika kita menyeberang, kita dilindungi. Nah, adik-adik, itu peraturan yang membuat kita terhindar dari celaka atau membuat kita selamat. Itu salah satunya, dan masih banyak lagi peraturan-peraturan lainnya ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, Rasul Paulus menjelaskan bahwa peraturan itu dibuat untuk menyelamatkan orang dari celaka dan terhindar dari dan bukan semata-mata untuk terhindar dari hukuman. Kalau bicara soal hukuman, adik-adik, pasti kita kadang-kadang suka gini, mau dihukum, aduh takut mau dihukum, kok dihukum sih? Sepertinya menakutkan ya adik-adik ya hukuman itu. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita melakukan yang benar, kalau kita tidak salah, maka kita tidak perlu takut untuk dihukum ya adik-adik ya. Dan kalaupun kita sebagai anak-anak Tuhan berbuat kesalahan, maka kita wajib meminta maaf ya, dan mengakui kesalahan kita. Nah adik-adik, kembali kepada peraturan. Peraturan itu penting ya adik-adik ya, untuk kita taati, untuk kita ikuti, untuk kita dengarkan. Nah, karena peraturan-peraturan yang dibuat di dalam kehidupan kita, yang ada di sekeliling kita itu akan membuat kita dapat hidup tertib dan teratur, dapat hidup damai. Nah, adik-adik, misalnya nih, adik-adik di lingkungan dimana adik-adik berada, itu semua pasti ada peraturannya, karena peraturan itu bisa ada di rumah kita. Dari rumah kita ada peraturan, dari orang tua kita. Kemudian di mana lagi? Di sekolah ada peraturan juga, ya kan? Kemudian ada juga di tempat bermain, mungkin di taman atau di mana ada peraturannya. Di tempat-tempat wisata juga ada peraturannya adik-adik. Dan juga di tempat-tempat umum lainnya ada peraturan. Semua ada peraturannya, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang adik-adik bisa baca ataupun yang nggak kelihatan nih tulisannya. Nah, coba adik-adik ingat-ingat dulu. Kita mulai dari rumah nih. Kalau di rumah ada peraturan apa yang dibuat oleh orang tua kita? Adik-adik bisa tulis nggak? Atau bisa sebutkan? Nah, peraturan apa? Kalau mungkin adik-adik lupa, mama papa mungkin di sebelah kita mengingatkan, atau kakak kita. Ada peraturan buat adik-adik. Peraturannya nih, mungkin itu harus berdoa saat bangun tidur, bangun pagi khususnya, kemudian mau tidur, mau makan, dan beberapa kondisi lainnya di mana kita harus berdoa. Itu peraturan yang mama nggak tulis, tapi adik-adik sudah harus lakukan selalu. Kemudian ada peraturannya, setiap harus rajin beribadah, terutama di hari Minggu harus ikut IMPA, ibadah hari Minggu, pelayanan anak. Itu juga peraturan loh adik-adik. Nah, kemudian ada peraturan juga mungkin untuk jam kita belajar, jam kita nonton, kemudian jamnya adik-adik bermain game atau bermain bersama teman-teman. Itu pasti orang tua kita juga bikin peraturan ya, ada jamnya. Tidak suka-suka kita mau di jam berapa aja kita main gitu ya. Nah, ada juga peraturan harus sopan berbicara kepada orang tua dan menghormati orang tua. Itu juga peraturan adik-adik. Nah, ada yang mungkin ketika tidur harus ganti baju tidur, kemudian cuci tangan, cuci kaki. Itu juga peraturan yang dibuat di rumah. Dan pastinya di rumah masing-masing adik-adik itu ada peraturan yang mungkin ada yang berbeda juga. Nah, tergantung dari mama papa memberi peraturan. Coba adik-adik ingat, apa peraturan yang dibuat oleh orang tua adik-adik di rumah adik-adik masing-masing. Nah, sekarang kakak tanya, ada yang pernah nggak dihukum karena melanggar peraturan di rumah itu? Ada nggak? Hukumannya juga pasti macam-macam, pasti ada dan pasti macam-macam. Ada yang, iya kak, diomelin aku kak, aduh sakit telinga kak, mama ngomel, sudah sakit telinga, sakit hati kak, nangis aku kak, diomelin mama, dimarah-marahin mama karena aku juga salah. Nah, ada juga yang
hukumannya mungkin disita HP-nya karena seharian pegang HP terus, lupa belajar, lupa istirahat. Nah, atau ada juga yang peraturannya atau hukumannya adik-adik nggak boleh bermain dulu, nggak boleh pegang handphone sebelum IMPA di hari Minggu, sebelum mengikuti IMPA. Ada nggak orang tua yang bikin peraturan seperti itu? Jadi adik-adik ada banyak macam ya peraturan, dan ada banyak macam hukuman atau ganjaran yang dibuat orang tua ketika adik-adik melanggar peraturan itu. Atau pernah mungkin kena potong uang jajannya karena melanggar peraturan dari orang tua? Mungkin ada ya. Nah, adik-adik itu kalau di rumah. Kalau di sekolah gimana? Ada peraturan nggak? Ada dong, ada peraturan pastinya. Peraturannya apa? Harus datang tepat waktu, baik sekolah offline ataupun sekolah online. Ya, jangan gurunya udah nunggu, miss-nya udah nunggu nih di depan komputer, di depan laptop. Loh, mana muridnya? Oh, masih tidur. Nah, tetap walaupun saat ini mungkin adik-adik belajar secara online, tetap harus tepat waktu. Ketika offline sekolahnya juga, adik-adik tetap harus datang tepat waktu. Itu peraturan di sekolah. Dan itu ada yang tertulis juga. Kemudian ada apa lagi peraturannya? Pakai seragam, ya enggak? Ada peraturannya enggak? Ada, adik-adik ke sekolah harus pakai seragam. Sesuai dengan jadwal di sekolah ya, harinya hari apa, seragamnya seragam apa. Kemudian ada yang enggak tertulis. Apa itu? Oh, harus kerjain PR atau kerjakan tugas dari guru atau miss-nya. Nah, itu peraturan adik-adik. Kemudian tertib di sekolah, mengikuti peraturan sekolah. Kemudian ada juga gak boleh contek saat ulangan. Nah, itu juga peraturan adik-adik. Gak ada guru yang kasih bebas boleh nyontek saat ulangan atau ujian. Nah, jadi itu juga peraturan. Kelahi sama teman juga itu salah satu peraturan di sekolah. Nggak boleh kita kelahi, bertengkar, apalagi sampai tonjok-tonjokan kalau yang laki-laki, atau jambak-jambakan yang perempuan. Nah, adik-adik, ada yang pernah kena hukum di sekolah ketika melanggar peraturan itu? Nah, adik-adik yang bisa menjawab sendiri ya. Nah, kemudian selain di sekolah dan di rumah, ada juga peraturan-peraturan di luar lainnya, di tempat umum, di taman, yang kita temui, yang ada tertulis misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, itu peraturan. Nah, nggak boleh. Kemudian ada juga yang nggak tertulis. Ada kadang-kadang ada tertulis juga ya, nggak boleh injak tanamannya di taman. Nah, itu peraturan juga adik-adik. Nah, kemudian secara umum juga, oh iya kan saat ini lagi COVID nih, lagi tinggi-tingginya apalagi. Nah, maka ada peraturan bahwa ketika keluar kita harus pakai masker, harus menggunakan masker. Bahkan sekarang ada peraturan bahwa adik-adik pun sudah harus divaksin. Nah, itu juga peraturan. Jadi peraturan-peraturan itu dibuat untuk kehidupan kita lebih tertib, lebih teratur, dan lebih damai satu dengan yang lainnya ya adik-adik ya. Nah, peraturan itu juga dibuat untuk suatu maksud yang baik tentunya, bukan hanya sekedar mencari kesalahan adik-adik untuk menghukum adik-adik, tidak, tapi supaya itu menjadi suatu kebaikan bagi diri kita sendiri juga. Nah, adik-adik, sudah menjadi tugas kita untuk juga mentaati peraturan itu dimanapun kita berada, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Nah, kalau misalnya nih adik-adik, ada yang melanggar peraturan itu, bagaimana? Selain diri kita sendiri ya, mungkin ada teman-teman kita atau saudara kita yang melanggar peraturan, kemudian kita bagaimana adik-adik? Kita biarkan saja? Atau mungkin ada yang ketika di sekolah melihat temannya melanggar peraturan, kemudian dia melapor sama gurunya, mengadu sama gurunya. Bu, itu loh bu, dia nyontek bu. Nah, adik-adik, firman Tuhan juga hari ini mau mengajarkan kita, daripada kita mengadu atau melapor, walaupun itu juga perlu kita melapor untuk kebaikan teman kita, tetapi mari kita gunakan
kata yang baik, sikap yang lebih sopan untuk menegur. Misalnya nih adik-adik, kita mengingatkan teman kita, ada yang nyontek nih, biasanya kan kita negurnya begini, kamu kok nyontek sih? Nanti dihukum loh sama bapak ibu guru karena kamu nyontek. Nggak boleh tahu nyontek itu. Nah, coba sekarang kalimatnya adik-adik diganti menjadi kalimat seperti ini. Teman, kalau kamu menyontek, kamu nanti nggak pinter-pinter loh, karena kamu jadi malas belajar, soalnya kamu maunya nyontek aja. Nah, jadi sebaiknya jangan menyontek. Bagus kan? Kalimatnya kan tidak menyakiti teman kita kan? Atau mungkin ada juga teman kita yang berbicara kasar dan tidak sopan sama orang lain. Kemudian kita biasanya tegurnya gini, kok kamu ngomongnya kasar gitu sih? Kok ngejek-ngejek gitu sih? Gak baik tahu. Nah, gitu ya. Sekarang coba kita sebagai anak Tuhan, kita rubah kalimatnya dengan teguran yang lebih baik dan peringatan yang lebih baik untuk teman kita. Misalnya seperti begini, teman, bicaranya yang lebih sopan dong, yang lebih halus dong, supaya tidak menyakiti hati teman kita yang lain yang kamu tegur itu. Nah, dengan begitu kita bisa berteman dengan baik juga, karena dia kan nggak sakit hati ketika kamu menegurnya dengan baik. Bisa ya teman, kita saling menegur dengan baik, dengan bahasa yang lebih sopan juga. Oke? Nah, itu salah satunya juga. Kemudian kalau misalnya teman-teman kita mungkin ada yang malas pakai masker, tapi dia deket-deket sama kita. Nanti ada mungkin teman kita yang lain bilang begini, kok nggak pakai masker? Nanti kena virus loh, nanti kena sakit loh. Nah, adik-adik, kita tegur dengan cara yang lebih baik. Bisa kita bilang gini, hei, kok nggak pakai masker sih? Padahal kalau kamu pakai masker, maka kamu tujuannya adalah terhindar dari virus. Karena kamu pakai masker supaya kamu dan aku juga bisa tetap sehat, ya kan? Nah, itu bahasanya lebih baik kan adik-adik ya, daripada kita menyerang mereka. Nah, adik-adik, itu sedikit contohnya. Maka marilah kita menegur, mengingatkan teman-teman kita akan peraturan-peraturan yang ada di sekitar kita, tetapi mengingatkan dan menegur dengan cara yang baik. Jadi kita juga memberitakan kebaikan, menyampaikan kebaikan kepada sesama kita, baik teman kita, saudara kita, atau di sekitar kita. Dengan demikian kita juga menolong teman kita, menyelamatkan teman kita, dan itu juga berarti kita memuliakan Tuhan. Nah, jadi adik-adik, mulai dari sekarang, mari kita mulai dari diri sendiri, dari diri kita masing-masing, untuk kita taat kepada peraturan-peraturan yang ada dimanapun kita berada, di rumah, di sekolah, di tempat bermain, bersama teman-teman, atau di tempat umum lainnya. Nah, kemudian kita juga jangan hanya sekedar takut dihukum, tetapi melakukannya itu dengan kesadaran supaya kita dapat hidup tertib, supaya kita dapat hidup teratur dan menjadi baik. Nah, adik-adik, jangan lupa juga dan jangan bosan-bosannya juga untuk mengingatkan dan mengajak teman-teman dan saudara kita melakukan peraturan-peraturan itu. Karena dengan demikian kita mencerminkan kemuliaan Tuhan di dalam diri kita, dalam kehidupan kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, memberkati adik-adik dimanapun adik-adik berada. Amin. Ya, adik-adik, menyambut firman Tuhan kita hari ini, kita akan angkat pujian dari Kidung Ceria 271, Cinta Akan Yesus. Jadi kalau cinta Yesus bukan hanya nyanyi sama doa, tapi juga ikut perintahnya, melakukan perintahnya. Lagu respon kita akan dibantu oleh Kak Tres ya adik-adik ya, Cinta Akan Yesus. Cinta akan Yesus tak berarti
Mengungkapkan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintahnya. Tiba saatnya kita masuk dalam doa syafaat. Adik-adik boleh berdoa secara pribadi juga, dan Kak Mei juga akan berdoa syafaat dari sini. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk adik-adik berdoa untuk hal-hal yang lainnya yang mungkin adik-adik tidak bisa sampaikan, ya, karena kita sedang beribadah secara lewat YouTube. Nah, adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa, kita berbicara dengan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat hari ini, buat firman yang kami dengarkan bersama, yang mengingatkan kami untuk mencerminkan kemuliaan Tuhan dalam hidup kami. Dalam doa syafaat ini kami berdoa bagi GPIB Shalom, pelayanan jemaat dan seluruh jemaatnya, agar kiranya Tuhan tetap menolong hamba-hambamu, para pendeta dan presbiter dalam pelayanan mereka di jemaat Shalom. Berkatilah para pendeta dan presbiter beserta dengan keluarga. Begitu juga para karyawan kantor, komisi BPPJ dan pengurus-pengurus PLKT yang ada, beserta juga dengan program-program yang berjalan dan yang akan dijalankan. Kiranya Engkau memberkati juga jemaat Shalom beserta pos Pelkes Traktor 6, Samboja dan Senipa. Walaupun kami semuanya belum bisa terlalu leluasa untuk berkumpul beribadah, tetapi kami bersyukur karena peribadatan di Shalom tetap dapat berjalan baik secara online maupun offline. Berkati ya Tuhan, dan tolonglah juga ya Tuhan akan pembangunan gedung kategorial agar dapat tetap berjalan dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga membawa dalam doa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, untuk kota kami Balikpapan, beserta para pemerintahannya dari pusat sampai di daerah-daerah, presiden, wakil dan para menteri, serta pejabat pemerintahan negara yang lain. Wali kota kami juga beserta pejabat pemerintahan kota lainnya. Kiranya mereka semua yang Tuhan percayakan memimpin bangsa kami, memimpin kota kami, mereka dapat menjalankannya dengan pertolongan daripada Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat kami anak-anak Pelkat PA, buat para orang tua kami dan seluruh anggota keluarga kami yang lainnya. Tuhan Yesus kiranya melindungi dan menyertai serta menolong kami agar kami tetap mempunyai hati yang mencintai Tuhan, supaya kami juga bisa dengar-dengaran dan taat pada orang tua, terlebih pada Tuhan, dengan tetap berusaha melakukan kehendak Tuhan sebagaimana firman Tuhan yang selalu kami dengarkan. Tolonglah juga ya Tuhan kedua orang tua kami agar mereka tetap sehat, kuat, dan sabar dalam mendidik dan membesarkan kami anak-anaknya. Berkatilah pekerjaan orang tua kami dalam mereka mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan kami anak-anaknya. Tuhan Yesus, di tengah pandemi COVID yang sampai saat ini masih tinggi, Tuhan kiranya menyembuhkan, memulihkan teman-teman kami dan anggota keluarga mereka masing-masing yang berada dalam keadaan sakit. Begitu juga teman-teman kami dan anggota keluarga yang mungkin saat ini dalam masa pemulihan, agar mereka semakin dikuatkan. Tak lupa juga kami turut berdoa untuk sukacita yang dirasakan teman-teman kami karena mereka bertambah usianya. Tuhan Yesus kiranya memberkati teman-teman kami di usia yang baru agar menjadi anak Tuhan yang setia dan menjadi kebanggaan orang tua. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah rangkaian doa syafaat kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Nah, saatnya kita akan memberikan persembahan. Untuk itu, adik-adik siapin amplop persembahannya ya.
Kemudian jangan lupa amplop persembahannya antar ke gereja. Adik-adik sambil memberi persembahan, mari kita angkat satu pujian dari Kidung Ceria nomor 264, Tuhan betapa banyaknya, bait 1 dan bait yang kedua. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatan-Mu, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sahabat, saudara, dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatan-Mu, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Adik-adik, mari kita doakan persembahan kita satu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami berterima kasih karena sampai saat ini Tuhan masih menyertai dan memimpin ibadah kami. Saat ini Tuhan, kami juga berterima kasih karena kami sudah boleh memberikan persembahan. Berkatilah persembahan kami Tuhan agar dapat dipakai untuk pelayanan-Mu di Jemaat GPB Shalom. Bagi majelis yang akan mengelola persembahan ini, Tuhan juga berkati mereka agar mereka mengelola dengan penuh hikmat dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik masih semangat? Nah, kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuk itu kita angkat satu pujian dari Kidung Ceria 292, Tuhan Kau Gembala Kami. Kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua ya. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat teladan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Bait kedua ya. Kawan yang setia, kawan hidup terdekat, jauhkan kami dari dosa, ambil pulang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Ya, adik-adik, impa kita akan segera berakhir. Nah, kita akan tutup dalam doa. Tapi sebelum kita tutup dalam doa, terima kasih dong buat Kak Tres yang sudah memimpin kita dalam pujiannya ya, sebagai liturgos. Terima kasih Kak Tres. Tuhan Yesus memberkati Kak Tres dan keluarga. Adik-adik, kita akan tutup. Sebelum Kak Tres pimpin dengan lagu penutup,
Mari kita berdoa kembali, buka tangannya dan tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami selalu mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan atas pemeliharaan dan pimpinan Tuhan untuk IMPA kami pada hari ini. Biarlah kiranya firman yang kami dengar, sukacita yang kami rasakan, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami dan dapat kami bagikan, kami praktekkan kepada orang-orang di sekitar kami. Sehingga kami semuanya menjadi anak-anak yang mencerminkan kemuliaan Tuhan dalam sikap kami, dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. IMPA kami akan kami akhiri, dan biarlah kasih Tuhan, sukacita daripada Tuhan Yesus, damai sejahtera daripada Tuhan menyertai kami semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, sampai bertemu lagi di minggu depan, dan jangan lupa adik-adik tetap menjaga kesehatan ya. Apapun keadaannya di luar, adik-adik tetap rajin pakai masker dan tetap rajin untuk membersihkan tangan, membersihkan diri juga adik-adik ya. Dan jadi anak yang dengar-dengaran kepada orang tua. Tuhan Yesus memberkati adik-adik untuk kehidupan adik-adik setiap hari. Adik-adik, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Tak lupa kita mengucapkan terima kasih kepada Kak Maya yang sudah menjadi pelayan firman dan sudah memberitakan firman-Nya pada hari ini. Dan juga buat adik-adik yang sudah hadir dan mengikuti ibadah IMPA secara online, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Dan adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Dadah.